Cek, bismillahirrahmanirrahim. Karena terputus, saya akan coba lanjutkan kembali. Jadi sebelumnya, ada beberapa unsur utama mengenai evaporasi. Jadi ada energi atau radiasi matahari dan ada kesediaan air, di mana radiasi matahari ini berupa gelombang-gelombang panas dan gelombang pendek, di mana gelombang-gelombang tadi menghasilkan panas sehingga menghangatkan udara. Sehingga nantinya adanya perbedaan suhu pada beberapa lapisan udara menjadi motor atau tenaga mekanik pergerakan uap air atau pergerakan molekul-molekul air di udara. Sehingga bisa terjadi perputaran udara, perputaran uap air, terbentuknya angin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait ketersediaan air, ya adanya air yang ada di suatu permukaan, apakah itu tanah, batu, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya evaporasi. Kemudian terkait panas tadi, panas yang bersumber dari radiasi matahari berasal dari short wave ataupun long wave, di gelombang pendek ataupun gelombang panjang, di mana gelombang pendek atau energi panas gelombang pendek tergantung atas ketinggian dan musimnya. Sedangkan yang long wave di sini akan menambah panas yang dihasilkan oleh short wave. Kemudian suhu udara, adanya perbedaan suhu udara dengan suhu yang ada di sekitarnya juga akan mempengaruhi tingkat penguapan. Kemudian bagaimana permukaan, seperti yang kita ketahui kalau molekul-molekul air akan memiliki ikatan yang beragam juga tergantung dengan bagaimana permukaannya, baik itu di tanah, di vegetasi, ataupun dia di suatu perairan yang terbuka. Kemudian untuk kelembaban udara sendiri, kelembaban udara sebenarnya menunjukkan bagaimana kapasitas udara dalam menampung uap air. Jadi sederhananya, ketika kita berbicara suatu kolom udara, di situ ada kelembaban udaranya, maka ketika ada 100% tingkat kelembaban udara, maka di situ sudah dalam kondisi jenuh uap air yang ada di suatu kolom udara tadi. Semakin berkurang, semakin sedikit uap udara atau uap air yang ada di dalam suatu kolom tadi. Kelembaban udara sendiri berfungsi untuk melindungi permukaan bumi. Jadi menjadi salah satu faktor yang mengatur suhu udara, mengatur evaporasi, mengatur pergerakan air. Kelembaban yang semakin tinggi, maka evaporasinya akan semakin rendah. Karena di situ uap airnya juga sudah tinggi konsentrasinya, maka tidak terjadi pergerakan molekul air tadi, karena sudah dalam kondisi sama-sama jenuh, sudah bisa dikatakan. Jenis-jenis kelembaban sendiri ada kelembaban spesifik dan kelembaban absolut, di mana yang kelembaban spesifik tidak ada pengaruh tekanan udara, yang kelembaban absolut ada pengaruh tekanan udara dalam. Kemudian untuk energi radiasi matahari merupakan motor atau mesinnya dari daur hidrologi sebagai sumber dari energi, di mana sumber energi untuk evaporasi di permukaan badan perairan ataupun ditranspirasi terkait dengan adanya kehilangan dalam proses transpirasi tergantung dengan vegetasinya. Kemudian untuk pemanasan permukaan bumi sendiri, kalau kita berbicara di seluruh permukaan bumi, maka pemanasan yang terjadi tidak akan merata. Jadi kalau kita hitung coba dikalkulasikan, di daerah yang dekat dengan ekuator sudah pasti akan menerima energi panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sudut miring di dekat dengan kutub. Jadi bedanya lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipatnya dia. Kemudian radiasi yang dipancarkan nantinya akan lebih seragam dibandingkan dengan radiasi yang datang. Jadi karena unsur-unsur pemancaran radiasi tadi. Kemudian angin adalah suatu gerakan massa udara
atau gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameternya yang terkait dengan angin adalah kemana arah dari angin tadi dan bagaimana kecepatannya. Angin di sini akan mempengaruhi bagaimana proses evapotranspirasi dan hujan. Kemudian angin sendiri pada prinsipnya terbentuk karena adanya perbedaan kolom-kolom udara, yaitu adanya kolom udara yang jenuh dan udara yang kering, di mana nanti pergerakan massa udara atau uap air yang ada di udara jenuh tadi ke udara yang kering atau udara yang lebih sedikit uap airnya, ini yang nantinya menyebabkan terbentuknya angin. Jadi itulah kenapa biasanya di daerah-daerah perbukitan, daerah-daerah gunung, cenderung memang anginnya lebih kencang juga karena adanya perbedaan kolom udara atau suhu udara yang berbeda sehingga terjadinya angin. Kemudian suhu udara terkait dengan curah hujan, laju evaporasi dan transpirasi biasanya akan lebih cepat ketika lebih tinggi. Kemudian salah satu faktor perakiraan dan penyebaran air juga adanya suhu udara. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kualitas air. Adanya polusi minyak pada suatu air permukaan menurunkan evaporasi hingga 60%. Adanya air garam pun juga sama. Air garam cenderung lebih sedikit tingkat evaporasinya dibandingkan dengan di air tawar. Berat spesifik pun semakin tinggi berat spesifiknya, maka semakin kecil tingkat evaporasinya. Kemudian kita masuk ke apa saja alat pengukuran untuk evaporasi. Evaporasi dapat kita lakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung bisa menggunakan atmometer, evaporigraf, panci penguapan, logger penguapan. Tidak langsungnya menggunakan perhitungan neraca air, biasanya untuk di waduk ataupun di danau. Karena dari waduk atau danau kita bisa secara jelas menghitung inflow-nya, kemudian outflow dan storage-nya seperti apa. Oke, untuk bisa memahami lebih lanjut lagi, saya mau kita nanti mendiskusikan lebih lanjut melalui tugas kelompok 2. Jadi cari referensi, baik itu melalui buku, artikel, jurnal, ataupun mungkin dari situs web yang memang bisa dipertanggungjawabkan nanti untuk apa yang dituliskan di dalamnya, dan jelas sumber-sumbernya terkait alat pengukuran tadi. Tadi ada pengukuran secara langsung dan tidak langsung. Jadi kita akan bagi ada 5 kelompok masing-masing, mulai dari atmometer, evaporigraf, panci penguapan, logger penguapan, dan perhitungan neraca air. Kita akan coba melihat bagaimana cara perhitungan dan lain sebagainya. Jadi mulai dari kalau memang menggunakan alat, deskripsi alatnya itu seperti apa. Lebih baik lagi kalau penggunaan alat ada foto alatnya. Jangan lupa nanti kalau memang ada menambahkan foto alatnya, ditambahkan juga sumbernya dari mana kalian mengambil atau mengcopy paste gambar alat tadi. Kemudian untuk yang perhitungan neraca air, metodenya seperti apa dijabarkan, baru nanti dijelaskan lagi langkah-langkahnya bagaimana penggunaan alat tadi dan bagaimana perhitungan atau metode tadi dilakukan. Dan nanti dicari contoh-contoh pengukurannya, jadi sampai ke datanya seperti apa, kemudian perhitungan seperti apa, dan jangan lupa nanti ditambahkan sumber referensinya. Jadi jangan sampai apa yang kalian tuliskan itu bersumber dari suatu publikasi atau suatu referensi, tapi tidak kalian tuliskan di sumbernya. Jadi silakan ditambahkan nanti. Kemudian selanjutnya dalam penaksiran laju penguapan muka air bebas,
atau yang ada di air permukaan. Maka ada 3 jenis model penaksiran yang bisa digunakan. Ada penggunaan budget air, budget energi, pemindahan massa, dan gabungan. Ini nanti mungkin tidak akan kita jabarkan secara lebih rinci terkait ini. Tapi mungkin kalau memang ada yang berminat, ingin mempelajari lebih lanjut, dan ingin mencoba mendiskusikan, saya persilakan nanti. Kemudian untuk pengukuran evaporasi sendiri, di mana coba ingin membandingkan jumlah air yang diukur pada 2 waktu yang berbeda. Ini khususnya pada evaporasi waduk, pada kurun waktu tertentu, maka evaporasi akan sama dengan masukkan air ke waduk ditambahkan dengan curah hujan pada permukaan waduk, dikurangi air yang keluar ditambah bocoran air di dalam tanah, dikurangi dengan perubahan kapasitas tampung waduk. Kemudian untuk evaporasi permukaan air terbuka di air yang tenang, maka menggunakan suatu angka ketetapan. Jadi ini contohnya ada persamaan, kemudian ada untuk yang di kolam kecil dan kolam atau danau dan waduk kecil, dikurangi dikali dengan bagaimana beda tekanan uap air pada permukaan dikurangi dengan tekanan uap air di atas permukaan air. Kemudian kaitan antara evaporasi dan neraca energi, di sini dilihat atau diperhitungkan bagaimana radiasi matahari datang, radiasi matahari terrefleksi, radiasi gelombang panjang bersih dari permukaan badan air ke udara bebas, kemudian pemindahan energi dari badan air ke atmosfer dalam bentuk panas tampak atau sensible heat, kemudian energi proses evaporasi, energi adveksi bersih masuk dalam badan air akibat aliran air, dan energi adveksi keluar dari badan air karena evaporasi, dan energi tersimpan dalam badan air dalam satuan kalori per centimeter persegi atau Langmuir. Kemudian yang lain berikutnya, ini adanya variabel sensible heat, penggunaan nisbah Bowen atau Bowen ratio, di mana Bowen ratio akan sama dengan bagaimana kalor relatifnya dan kalor evaporasinya, sehingga nanti akan disamakan persamaan ini dia, yang nanti akan sama dengan 0,00061 kali dengan tekanan udara dikali dengan nilai suhu permukaan badan air dikurangi suhu udara dibagi dengan nilai tekanan uap air permukaan tadi dengan tekanan uap air permukaan udara. Di mana nanti tekanan uap air, suhu badan air biasanya menggunakan sling spektrometer, sebuah alat ukur yang khusus digunakan untuk mengukur tekanan uap air. Kemudian bagaimana pemindahan energi dari badan air di permukaan air? Ini salah contoh persamaannya. Sehingga nanti sebenarnya salah satu persamaan turunan yang bisa digunakan adalah ini. Kemudian di sini hubungan QE dengan kedalaman evaporasi dari badan air, dan penggunaan persahabatan, ada turunan lagi. Seperti itu kita tidak akan naik ke sana. Kemudian ini sebenarnya sudah sempat dibahas juga sebelumnya, sinar gelombang panjang dari bumi ke atmosfer, dia diserap juga oleh uap air, awan, CO2 di atmosfer. Jadi gelombang panjang ini gelombang yang memang sudah dipancarkan kembali dari permukaan bumi. Jadi yang dipancarkan tadi dia bisa diserap oleh uap air, diserap ke awan, ataupun CO2 di atmosfer. Sebagian diradiasikan kembali dengan panjang gelombang yang lebih panjang. Kemudian faktor intensitas radiasi atmosfer akan mempengaruhi bagaimana profil suhu udara, kadar uap air, tutupan awan di atmosfer. Kemudian
KLW di sini akan melihat bagaimana pendekatan untuk menentukan gelombang panjang bersih. Ini persamaan panjang gelombang bersih dari Brun berdasarkan Anderson 1154. Kemudian di sini juga sama, ada suatu case khusus di mana satu min alfa C-nya tidak tersedia, kan bisa disesuaikan lagi persamaannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk perhitungan tadi lebih ke pengetahuan secara umum saja, karena pada saat aplikasinya akan sangat tergantung tujuan pengakurannya nantinya. Pertemuan 6 kita akan membahas mengenai transpirasi, jadi silakan bisa dipelajari lebih lanjut sebelumnya sebagai pengantar. Dan apabila ada tanggapan atau pertanyaan, seperti biasa bisa disampaikan dari platform-platform yang memang saya sediakan nantinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.